Baik, kembali lagi bersama kita di acara Browsing, ngobrol singkat. Nah, di sini kita ada salah satu narasumber, yaitu Ibu Aulia Adhatulzana, SPD. Beliau ini merupakan salah satu guru sejarah dan juga pembina ekstrakurikuler paduan suara di SMA Negeri 1 Serang-Panjang. Yuk, lanjut aja kita ke poin hal-hal ke Ibu. Nah, Ibu, saya halo dulu dong. Hai. Nah, nomor 1. Mengapa Ibu memilih menjadi seorang guru sejarah? Oke. Ibu jadi guru sejarah itu karena mamah ibu merupakan seorang guru juga, tapi bukan guru SMA. Guru di sekolah dasar di Subang. Hal tersebut bikin ibu pengen nih jadi seorang guru, tapi nggak mau jadi guru SD, soalnya kayak kalau SD agak gimana? Iya, pasti. Jadi kayak susah gitu ya, Bu, kalau SD mah. Nah, selanjutnya, apa daya tarik sehingga Ibu menyukai pelajaran sejarah? Oke, ibu suka sejarah itu berawal dari SMP. Kenapa? Soalnya guru di SMP, nggak apa-apa ya sebut aja nama gurunya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Namanya Bapak Ahmad Solihin atau biasa dipanggil Pak Asol. Jadi beliau itu guru sejarah di SMP 2 Subang. Ibu suka cara Bapak tersebut mengajar karena beda dari yang lain, unik, asik, terus suka ngasih reward ke muridnya. Misalnya kita datang paling pagi di kelas aja dapat nilai tambahan. Terus kalau meja kita bersih, di sekitar kita kayak kolong meja, bawah meja kita nggak ada debu, dapat nilai tambahan juga. Jadi hal-hal kecil tapi dikasih reward sama beliau. Terus tugas-tugasnya juga beda dari guru yang lain. Dulu ibu pertama tahu tentang mind map itu dari beliau. Mind mapnya itu masih manual ya, jadi kayak bikin clipping, gunting-gunting dari koran atau gambar-gambar dari internet tapi digunting ditempelin kayak gitu. Tapi berhubungan dengan IPS dilanjutkan, terus ibu masuk SMA kan. Nah di SMA itu ibu setelah psikotes di SMA 1 Subang, ibu masuknya jurusan IPS. Awalnya ibu sedih banget sampai minta orang tua ibu buat bolehin ibu ikut kayak tes masuk IPA lagi. Kan katanya dulu kalau misalnya masuk jurusan IPA lebih banyak pilihannya, mau kuliah di mana itu bisa gitu. Tapi ternyata salah, itu IPS juga banyak, bisa jadi apa aja, kuliah di mana aja. Di situ ibu mulai nerima nih masuk IPS. Dan ibu ketemu satu orang guru, tepatnya guru sejarah, namanya Ibu Irma Samratul Fuadah. Beliau masih mengajar di SMA Negeri 1 Subang. Dari situ ibu jatuh cinta sama pelajaran sejarah karena cara beliau mengajar juga. Selain disiplin, beliau juga ngajarin siswa-siswinya itu dengan berbagai metode pembelajaran. Di situ terus yang ibu suka itu cara beliau mengajarnya, menuliskan poin-poin penting di papan tulis. Kan kalau misalnya sejarah itu kronologis ya, ada tahun, terus ada tokoh kayak gitu. Jadi mempermudah kita buat belajar sejarah kayak gitu. Oh iya, seru juga ya, Bu. Nah, selanjutnya nih, bagaimana strategi Ibu agar murid dapat menyukai pelajaran sejarah? Oke, kalau yang udah diterapkan selama 1 tahun ini berarti ya, ibu menggunakan metode pembelajaran sejarah yang macam-macam, mulai dari yang paling sederhana kayak bikin mind mapping di kertas HVS atau kertas A4, terus bikin infografis itu poin-poin penting sejarah gitu dibikin, nanti ibu kasih ke Rida deh buat contohnya ya. Terus ada teka-teki sejarah juga. Selanjutnya ada kayak cari kata-kata sejarah, terus nanti dideskripsiin kata tersebut tuh apa. Selanjutnya yang paling seru ya menurut ibu dan waktu itu yang kelas 12 kemarin itu bikin video kurang lebih 60 detik atau 1 menit, terus diupload di Reels Instagram. Hal-hal yang ringan aja, misalnya kayak perkembangan teknologi khususnya kayak handphone, komputer, terus faksimili kayak gitu. Jadi terus ibu juga nerapin
pembelajaran di kelas itu kalau misalnya dengan ceramah itu nggak full ibu ngomong, tapi ibu sambil nulis juga di papan tulis kayak tadi, kayak tahunnya, waktunya, kayak gitu biar kronologis. Terus di kelas juga biar nggak ngantuk karena sejarah itu dikenal sebagai pembelajaran yang membosankan dan monoton gitu-gitu aja katanya. Jadi kalau ada yang ngantuk pasti ibu langsung tanya nih, tadi ibu ngejelasin apa kayak gitu, jadi kaget, jadi semuanya fokus. Hal tersebut efektif sih di pembelajaran ibu kayak gitu. Asik. Selanjutnya nih Bu, menurut Ibu, seberapa pentingkah belajar sejarah dan apa manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari? Penting, pasti penting banget belajar sejarah itu karena bermanfaat. Kalau manfaat yang luasnya itu dengan sejarah kita bisa tahu perkembangan fenomena apapun. Misalnya tadi tentang perkembangan teknologi. Sekarang kan udah zamannya HP ya, handphone. Siapa sih yang nggak punya handphone? Nah, pasti kalian pernah mikir kan awalnya gimana sih handphone itu bisa ada gitu? Siapa yang nemuinnya? Kapan ditemuinnya? Nah, dengan sejarah semua pertanyaan tersebut pasti terjawab. Selain itu, belajar sejarah juga bisa tahu fenomena-fenomena yang kayak berkesinambungan gitu loh. Intinya fenomena yang ada, misalnya sekarang kan lagi hits tentang tiket Candi Borobudur, ya gak? Nah, iya betul. Katanya tiket Candi Borobudur itu sekarang 750.000. Nah, kalian pernah terpikir gak sih kok bisa ada Candi Borobudur? Terus siapa sih yang bikinnya? Tahun berapa dibuatnya? Kayak gitu. Nah, dengan sejarah pertanyaan tersebut juga bisa terjawab kayak gitu. Wis. Jadi kayak dari hal kecil bisa jadi hal besar juga Iya, ya Bu ya? betul. Nah, selanjutnya nih, bolehkah kami minta kesan dan pesan Ibu terhadap siswa-siswi SMA Negeri 1 Serang Panjang ataupun masyarakat di luar sana agar senantiasa termotivasi sehingga menjadi bekal untuk membawa nama baik negara Indonesia di masa yang mendatang? Boleh pastinya. Oke. Yang pertama kesan ibu ngajar selama 1 tahun ini di SMA Negeri 1 Serang Panjang itu nano. Kenapa? Karena ya ibu nemuin siswa yang aktif, nemuin siswa yang pinter, nemuin banget, siswa yang nakal, nemuin siswa yang gak nurut juga nemuin. Jadi dengan kita ngajar itu kita juga belajar psikologi siswa. Dengan demikian kesannya menyenangkan jadi seorang guru di SMA Negeri 1 Serang Panjang. Ketemu dengan berbagai macam sikap muridnya. Bikin kita juga sebagai guru belajar untuk menghadapi murid-murid yang bermacam-macam itu. Kalau pesannya khususnya buat anak-anak SMA Negeri 1 Serang Panjang, semoga kalian bisa sukses ke depannya dengan cara rajin belajarnya, rajin sekolahnya, masuk kelasnya nggak telat, terus semoga nanti nilai-nilai kalian bagus sehingga kalian bisa nerusin sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Amin. Asik, menambah ilmu pengetahuan baru nih. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kedatangannya dalam acara ini. Semoga semakin banyak lagi deh orang-orang yang menyukai pelajaran sejarah dan tentunya akan mendapat bekal untuk nanti. Nah, segitu aja dulu ya guys untuk konten ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dah. Ya.